Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang akan melaksanakan ujian UPPPG, tinggal beberapa hari lagi Bapak Ibu akan melaksanakan. Mari kita kembali belajar untuk membahas soal-soal SD dan PCK yang sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru. Dan Bapak Ibu yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Semoga Ibu diberikan kelulusan. Silakan Bapak Ibu nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan dengan info atau video yang terbaru dari saya. Di sini Bapak Ibu kita akan masuk ke kisi-kisi yaitu SJT yang sudah saya sampaikan kemarin di video sebelumnya, dan kita sesuaikan dengan soal-soal sesuai dengan kisi-kisi SJT yang terbaru. Mari kita langsung ke soal yang pertama. Untuk soal yang pertama Bapak Ibu, Pak Hiri menjadi ketua jurusan di sekolahnya. Suatu hari dia rapat bersama dengan beberapa stafnya terkait suatu hal yang sangat mendesak. Dalam mengambil keputusan saat rapat, hal yang harus diperhatikan oleh Pak Heri adalah A. Mempercayakan keputusan kepada staf kepercayaannya, B. Memilih keputusan yang tidak bertentangan dengan sebelumnya dan memikirkan semua opsi terbaiknya, C. Menganggap bahwa keputusan yang diambil sudah terbaik berdasarkan keputusan forum, D. Takut mengambil keputusan karena takut dengan resiko yang ditimbulkan. Nah, untuk kisi-kisi yang SJT ini Bapak Ibu, berarti untuk soal nomor 1 ini masuk pada kisi-kisi yaitu kemanusiaan, di mana kita harus bisa menunjukkan sikap dan perilaku semangat juang, kemudian tanggung jawab, saling menggembirakan, saling memuliakan, dan juga tidak egois. Jadi dalam hal ini agar Pak Heri tidak egois, maka apa yang harus dilakukan? Untuk yang A, mempercayakan keputusan kepada staf kepercayaannya. Ini kurang tepat ya Bapak Ibu. Untuk soal yang A, kemudian yang B, memilih keputusan yang tidak bertentangan dengan sebelumnya dan memikirkan semua opsi terbaiknya. Ya mungkin bisa untuk yang B. Kemudian yang C, menganggap bahwa keputusan yang diambil sudah terbaik berdasarkan keputusan forum. Ini masih ada kesan egois ya. Kemudian yang D, takut mengambil keputusan karena takut dengan resiko yang ditimbulkan. Nah, sebagai pemimpin tentunya tidak harus memiliki sifat ini ya. Maka untuk soal nomor 1 ini yang tepat adalah yang B. Jadi Pak Heri itu memilih keputusan yang tidak bertentangan dengan sebelumnya dan memikirkan semua opsi terbaiknya. Masuk pada kisi-kisi kemanusiaan. Kita lanjut ke soal berikutnya Bapak Ibu. Untuk soal berikutnya, sebagai wakil kepala sekolah bagian ketenagakerjaan, sekolah meminta untuk membuat laporan peningkatan kinerja guru di sekolah setiap bulannya. Untuk menyusun laporan tersebut, yang harus dilakukan adalah A. Membuat sesuai kewenangan saya, kemudian meminta yang bersangkutan untuk mengeceknya. B. Mencari informasi kinerja setiap pegawai dan menyebarkan angket prestasi kerja setiap bulannya. D. Mengerjakan apa adanya sesuai hak yang saya miliki. D. Memperkirakan kinerja setiap pegawai dan melihat data terlebih dahulu. Di sini masuknya berarti kisi-kisi profesionalitas ya. Dalam profesionalitas itu kita harus bisa menunjukkan sikap dan perilaku sesuai dengan profesi guru. Berarti di sini jawaban yang lebih tepat adalah yang mana Bapak Ibu? Yang A, coba kita lihat, membuat sesuai kewenangan saya kemudian meminta yang bersangkutan untuk mengeceknya. Ini kurang tepat ya. Kemudian untuk yang B, mencari informasi kinerja tiap pegawai, bisa. Yang C, mengerjakan apa adanya, ini kurang tepat. Kemudian yang D, memperkirakan kinerja, apalagi ada kata memperkirakan ya, tidak sesuai, maka kurang tepat. Nah, untuk soal nomor 2 ini, yang lebih tepat adalah yang B. Jadi meskipun mencari informasi, tetapi tetap mencari validnya, yaitu dengan menyebarkan angket. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 3 Bapak Ibu. Untuk soal nomor 3 ini, di sekolah tempat Anda mengajar terdapat kebijakan bahwa jika ada guru yang terlambat sesuai data berbasis aplikasi akan dipotong tunjangannya. Bulan ini Anda terlambat sebanyak 3 hari.
Hal yang Anda lakukan adalah A. Melakukan protes karena yang lain juga banyak yang terlambat. B. Tidak terima karena Anda tidak merasa bersalah. C. Menerima dan berusaha tidak terlambat di bulan berikutnya dengan alasan apapun. D. Menerimanya karena memang Anda terlambat 3 hari. Ini masuk pada kisi-kisi yaitu ethical maturity. Untuk ethical maturity itu kita harus bisa menunjukkan sikap dan perilaku kematangan emosi. Kalau yang A, melakukan protes, berarti emosinya masih belum matang ya. Kemudian tidak menerima, tidak terima ini juga kurang matang. Kalau yang C menerima, nah bisa. Yang D juga menerima bisa. Tetapi di sini kita lihat antara yang C sama yang D. Kalau yang D itu menerima karena memang ada terlambat, hanya menerima saja. Tetapi untuk yang C, selain menerima, juga akan memperbaikinya dengan berusaha tidak terlambat di bulan berikutnya, sehingga ada refleksi pada dirinya. Maka soal nomor 3 ini yang lebih tepat adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 4, Anda adalah guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah masuk dalam tim kesiswaan. Tim kerja tersebut diketuai oleh seorang wanita. Hal yang akan Anda lakukan sebagai seorang pria adalah A. Bersikap profesional dan mendukung ketua tim selama tidak keliru. B. Tidak mengapa, mungkin memang kinerjanya yang bagus sehingga terpilih menjadi ketua tim. C. Merasa telah kalah karena dipimpin oleh seorang wanita dan tidak bersemangat. D. Mencoba mencari kekeliruan yang telah dilakukan oleh ketua tim. Soal nomor 4 ini masuk pada kisi-kisi kemanusiaan juga ya, dimana kita menunjukkan sikap dan perilaku semangat juang, ketulusan, cinta kasih, toleran ya, kemudian tanggung jawab, mengembirakan, saling memuliakan dan tidak egois. Di sini berarti Anda harus bisa memuliakan, kemudian tidak egois. Untuk yang A, bersikap profesional dan mendukung ketua tim selama tidak keliru. Oke, bisa ya Bapak Ibu. Kemudian yang B, tidak mengapa, mungkin memang kinerjanya yang bagus. Ini hanya sebuah alasan untuk bisa menerima saja. Kemudian yang C, merasa telah kalah karena dipimpin, ini juga kurang tepat yang C. Kemudian yang D, mencoba mencari kekeliruan, apalagi ini ya. Kita tidak boleh mencoba mencari kekeliruan orang lain ya. Maka untuk soal nomor 4 ini yang tepat adalah yang A. Jadi kita bersikap profesional dan mendukung ketua tim. Selama apa? Selama tidak keliru. Jadi yang lebih tepat adalah yang A. Kita akan lanjut ke soal berikutnya. Untuk soal nomor 5 ini, kadangkala saya merasa lapar ketika sedang mengajar. Maka yang saya lakukan adalah A. Menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan. B. Meninggalkan kelas dan ke kantin makan. C. Meminta teman guru untuk menggantikan masuk kelas. D. Memberikan tugas yang banyak agar bisa berlama-lama makan di kantin sekolah. Soal nomor 5 ini masuk pada kisi-kisi profesionalitas. Kita menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan profesi guru. Untuk soal nomor 5 ini kita lihat yang A, menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu kemudian makan, oke bisa. Yang B, meninggalkan kelas ke kantin makan, tidak ya, nanti kelasnya gaduh, siswanya pada keluar jadinya rame. Yang C, meminta teman guru untuk menggantikan masuk kelas, wah ini tentu bukan. Yang C, kemudian memberikan tugas yang banyak agar bisa berlama-lama makan di kantin, ini jelas tidak tepat ya Bapak Ibu. Nah, untuk soal nomor 5 ini yang benar adalah kita menyelesaikan pekerjaan terlebih dahulu, kemudian baru makan, meskipun kondisi kita sedang lapar. Oke, ini untuk soal SJT Bapak Ibu. Nah, kita masuk ke soal PCK. Soal PCK ini kisi-kisinya hampir semua mata pelajaran sama, hanya disesuaikan dengan mata pelajarannya masing-masing. Nah, di sini kita masuk pada KL 8, di mana kita mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, untuk menjadi guru profesional kita harus punya kompetensi guru profesional. Kompetensi yang dimiliki oleh guru profesional itu ada beberapa Bapak Ibu. Ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi pedagogik, ada kompetensi profesional, dan ada kompetensi sosial. Ini kompetensi yang harus dimiliki oleh guru.
Dan di sini kita lihat Bapak Ibu, untuk kompetensi kepribadian itu meliputi apa aja? Mantap dan stabil, dewasa, arif, berwibawa, teladan. Jadi seorang guru itu diharapkan memiliki kestabilan dan mantap, karena harus berhadapan dengan peserta didik yang memiliki kondisi berbeda. Kompetensi pedagogik berarti kita harus bisa memahami peserta didik. Kemudian guru juga dapat merancang pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Guru perlu mengadakan evaluasi. Kompetensi profesional berarti guru harus memampukan dirinya dengan kemampuan yang aktual berkaitan dengan substansi ilmu. Ilmu selalu berkembang dan karena itu harus menyesuaikan kemampuannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang diampunya. Kompetensi sosial berarti guru harus bergaul dengan siswa. Guru harus bisa wibawa tapi juga tidak jauh dengan siswa. Ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru. Kita masuk ke soal yang pertama. Soal PCK ya Bapak Ibu. Dalam satu sekolah, beberapa orang guru sedang bekerja dan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Kegiatan tersebut merupakan usaha guru untuk mengembangkan diri dalam ranah apa? A. Kompetensi sosial dan pedagogik. B. Kompetensi profesional dan pedagogik. C. Kompetensi kepribadian dan profesional. D. Kompetensi kepribadian dan sosial. Soal nomor 1 ini kita lihat Bapak Ibu. Kompetensi sosial dan pedagogik. Kalau pedagogiknya ada ya, di mana dia akan mengevaluasi pembelajarannya, merancang melaksanakan pembelajaran, tapi untuk sosial bukan ya. Kemudian kompetensi profesional. Kita lihat di sini profesionalnya tidak ya, pedagogiknya iya, berarti bukan. Kemudian yang C, kepribadian bisa ya. Di sini jadi guru itu merancang melaksanakan proses pembelajaran. Ini bisa masuk kepribadian. Kepribadian dan sosial, sosialnya bukan ya. Nah, untuk soal nomor 1 ini yang lebih tepat adalah kompetensi kepribadian dan profesional, di mana guru ini itu berusaha untuk bekerja dan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses hasil pembelajaran. Jadi merancang untuk dirinya dan juga melaksanakan untuk pembelajaran. Jadi ada kepribadian dan juga ada profesional. Jawaban yang tepat adalah yang C. Kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 2, soal PCK. Seorang guru menyusun RPP harus dilandasi kesadaran bahwa A. RPP merupakan bagian dari administrasi sekolah. B. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan. RPP merupakan bagian kelengkapan portofolio sertifikasi. D. Proses pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasi. Kita lihat sini, kalau kita menyusun RPP, berarti kita harus sadar apa Bapak Ibu? RPP merupakan bagian dari administrasi sekolah, berarti kita hanya melihat RPP hanya sebagai dokumen administrasi, salah ya. Yang B, proses pembelajaran merupakan kegiatan yang harus direncanakan, ya bisa, karena RPP adalah kegiatan nantinya akan kita lakukan. Yang C, RPP merupakan bagian kelengkapan portofolio sertifikasi, tentunya ini salah ya. Kemudian yang D, proses pembelajaran merupakan proses yang harus didokumentasi. Iya, tapi kesadarannya bukan hanya sebatas ini. Jadi, kesadaran yang sebenarnya adalah bahwa proses pembelajaran itu merupakan kegiatan yang harus direncanakan. Sehingga kita harus menyusun RPP. Soal nomor 3, Bapak Ibu. Seorang guru yang perokok membiasakan diri untuk tidak merokok di semua ruang sekolah, termasuk dalam rapat guru. Guru perokok tersebut sedang mengembangkan diri dalam ranah A. Kompetensi profesional. B. Kompetensi kepribadian. C. Kompetensi sosial. D. Kompetensi pedagogik. Karena di sini adalah dalam pribadi guru itu, maka jelas Bapak Ibu, di sini maksudnya adalah kompetensi kepribadian ya. Kembali kepada pribadi guru tersebut. Guru itu tidak merokok di semua ruang. Kita lanjut untuk soal nomor 4. Seorang guru berencana membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran. Rencana tersebut menunjukkan keinginan guru mengembangkan diri. A. Kompetensi pedagogik. B. Kompetensi sosial. C. Kompetensi kepribadian. D. Kompetensi profesional. Di sini untuk soal nomor 4 itu, karena pengembangan dalam keilmuannya, dalam pembelajarannya, maka jelas masuknya adalah kompetensi mana? Yaitu kompetensi profesional. Jadi mengembangkan diri
untuk mengembangkan dalam pembelajaran, yaitu dengan membeli dan membaca buku tentang asesmen pembelajaran. Jelas ya Bapak Ibu? Sekarang kita lanjut ke soal yang terakhir untuk soal PCK. Seorang guru berusaha untuk tidak datang terlambat ke sekolah, merupakan ranah pengembangan diri, A. Kompetensi sosial, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi pedagogik. Nah, ini berusaha tidak datang terlambat, maka kembali kepada diri guru tersebut. Kalau kembali kepada diri guru tersebut, kesadaran, maka masuknya adalah yang B ya, kompetensi kepribadian. Nah, ini adalah beberapa hal yang berhubungan dengan kisi-kisi 8, salah satunya pengembangan kompetensi guru untuk pengembangan diri. Maka Bapak Ibu perlu pelajari untuk kisi-kisi yang lain juga. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan channel ini. Semoga apa yang saya sampaikan dan bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.